يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا ولا تطيع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم مصطفى أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم مصطفى واغفر لنا أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قول لذا استقمي اللهم صل وسلم وبارك عليه Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah amma ba'da ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlasin khususan musannif tafsir surah Yasin li Syekh Amami Zadah Al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara, baik kita lanjutkan taklim kita pada kitab Tafsir Hamami
yang dikarang oleh Syekh Hamamizada yang khusus membahas dan mempreteli ya, surah Yasin atau tafsir Yasin. Ngajinya pelan-pelan aja ya. Ya, lagi kurang enak badan ini, dan juga saya mau izin mungkin nanti nggak sampai surut ya, karena jam 6 saya harus berangkat ke Cirebon, terus langsung ke Tasik, terus ke Panjalu, kemudian arah pulang, nanti sopir jemput di Pulau Tol Cilenyi, berangkat lagi ke Sumedang, mungkin pulang hari Selasa gitu ya. Ya, jadi pelan-pelan aja ya, ya Bang Jali ya. Jadi kagak ada lucunya ini mah udah, ada kurang sehat. Bang Jali mah kalau saya ngaji dia mah bilang nungguin lucunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, kita lanjutkan pada ayat wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nabi wa fajjarna fiha minal uyun. Ya, itu kemarin. Ayat sekarang berarti liyakulu min samarihi wa ma amilathu aidihim afala yashkurun. Liyakulu min samarihi ay min samarhil hasil minal ma. Ya. Pada 2 minggu yang lalu kita bicarakan Allah menjadikan buat kita ya itu berupa kebun-kebun, baik kebun kurma, kebun anggur, tuh buat kita semua. Buat diapain? Liyakulu min samarihi, untuk kita makan. Jadi intinya Allah ciptakan dunia beserta isinya untuk kita nikmati. Nih, kadang-kadang manusia suka kebablasan. Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kita apapun untuk dinikmati, bukan untuk dimiliki. Jadi kalimat bagaimana Allah berikan kita segala macam kenikmatan dunia, nikmati. Makanya orang akan menikmati sesuatu kalau dia punya rasa syukur. Kita kan enggak, kadang-kadang pengennya kita miliki semua, betul? Jadi bahasa gampang-gampangannya begini. Kalau kita gelas nih, minta air cukup 1 gelas. Dituang ke gelas dapat segelas. Tapi kalau kita gelas serakah, minta air 1 ember, dituang ke gelas dapatnya seapa? Segelas juga, malah lebih banyak yang terbuang sia-sia. Mendingan dapat segelas, apalagi airnya hangat. Alhamdulillah. Ya, nikmati. Punya istri, nikmati. Ya Bu, ngapain bandingin sama bini orang? Punya suami penghasilannya ada, nikmatin. Ngapain bandingin sama penghasilan orang? Kalau kita burung emprit kagak cocok di sarang burung ketilang. Kalau kita burung perkutut nggak cocok makanannya burung kenari. Betul apa benar? Jadi jangan tertipu dengan pandangan. Hidup itu rizqal lakum, rezeki yang harus dinikmati. Dan jangan pernah menyesali. Kita kan pengennya milikin, gitu kan ya. Akhirnya banyak yang kita miliki tapi nggak bisa kita nikmati. Gue pengen punya bini cakep begini. Punya bini cakep. Jeliatin doang. Ini ngapain sayang-sayang? Mendingan punya bini jelek biasa-biasa aja kita bolak-balik mulu. Maksudnya bolak-balik ke rumah kerja, ke rumah lagi kerja, begitu kayak orang keder. Makanya orang yang bini 1 itu kayak orang keder, balik lagi ke situ, kayak orang keder. Allahumma shalli ala Muhammad. Liyakulu min samarihi, untuk dimakan dari buah-buahan tersebut.
Tuh. Ai min hasil min samaril hasil minal ma, yaitu buah-buahan hasil daripada air. Tuh. Karena air sumber kehidupan. 2 minggu yang lalu kan kita bahas bumi yang mati bisa tumbuh karena turunnya air hujan ya. Jadi air menghasilkan buah. Makanya banyak buah-buahan mengandung air. Makanya orang bingung itu bagaimana kelapa masukin airnya. Disuntik bagaimana caranya kan gitu ya. Makanya Indonesia ini luar biasa Pak. Ada orang Belanda main ke Bogor Ciseeng bagian sebelah sono, kampung banget dah. Orang Belanda tuh main ke sana diajak makan siang, dimasakin tuh sama orang sono, orang kampung. Yang dimasakinnya apa? Nah, bambu muda. Kata dia yang muda aja enak apalagi yang tua. Dia masak bambu. Pas gitu dia ke Sukabumi. Zaman dulu kan Sukabumi kan rumahnya masih ini apa namanya masih panggung ya. Zaman dulu kan rumah panggung. Ternyata rumah panggung itu bukan cuma di kita, di Jawa Barat, Jawa Tengah, di seluruh Indonesia itu rata-rata rumah panggung. Zaman dulu itu. Apalagi kalau kita di apa namanya di Palembang. Itu kan ada rumah dekat Muara Enim itu kan ya. Kan kadang-kadang Sungai Musi pasang, akhirnya dia airnya naik, akhirnya rumahnya pakai panggung gitu. Ada orang Belanda ke Sukabumi tuh. Pas gitu mohon maaf ya Bu, bukan yang ngomong jorok, bukan, menghangatkan suasana. Kita kan hangat kalau yang gitu-gituan. Pas gitu orang Belanda ya mohon maaf ya, ngikutin orang sono pakai sarung tidur. Begitu pakai sarung karena rumahnya panggung, tidurnya di luar kan adem. Pakai sarung kagak pakai celana. Pas gitu kan balainya balai bambu. Balai bambu kan panggung. Dia tidurnya tengkurep ya, rupanya sarungnya kesingkap, ya mohon maaf. Kemaluannya keluar melojor. Di bawah ada kambing. Girang amat Bu. Saya kira gak suka cerita begitu. Pagi-pagi mas seru aja ya. Kata Bang Jali, Pak Ustadz sakit aja masih lucu ya. Masya Allah. Akhirnya lah apa ini enaknya diterusin. Tuh. Akhirnya apa? Itu balai bambunya dia bawa ke sono. Dia bawa ke Belanda. Tapi dia lupa. Ya kalau di Sukabumi bawahnya kambing. Lah dia di sono bawahnya anjing. Dia praktekin. Begitu malam tidur, aduh, soak langsung. Ya mohon maaf ya. Ya namanya cerita-cerita begitu ya, kita ngaji tafsir ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita nikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Wa ma amilathu aidihim, dan apa-apa yang kita usahakan dengan tangan-tangan mereka. Ada yang langsung dari alam, ada yang melalui tangan manusia. Bahasa kita apa tangan manusia itu? Ya campur tangan dia, dicangkok gitu ya, dikawinin gitu ya. Sekarang kan orang gitu. Ya, jadi dia yang nanem. Haji Yatno nanam duren, alhamdulillah. 2 tahun lagi tad. Begitu 2 tahun, 3 tahun lagi tad. Terus 3 tahun, 4 tahun lagi tad. Sekarang udah berbuah, alhamdulillah. Jadi dengan tangan kita, apa-apa yang kita usahakan dengan tangan kita itu kita makan. Ya. Maka dari itu saudara, ketika Allah memberikan kenikmatan dunia yang harus kita syukuri, ada kalimat Allah di akhir ayat, afala yashkurun. Apakah kamu enggak mau bersyukur? Kan gitu ya. Liyakulu min thamarihi wa ma amilatsu aidihim afala yashkurun. Apa kamu masih enggak bisa bersyukur juga? Kurang apa lagi sih gua kasih buat lu? Kata Allah bahasa kita,
Lu sembayang, lu kagak sembayang, tetap gua kasih nikmat. Betul apa benar? Malah kadang-kadang yang kagak ibadah kepada Allah lebih kaya ketimbang kita. Kadang-kadang jamaah orang-orang biasa jalan-jalan ke Green Lake, jalan-jalan ke Modern Land, apa kata dia? Allah bagaimana sih? Lah emang apa? Kita kan rajin ibadah. Kata Ustaz, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib fahuwa hasbuh. Kalau bertakwa rezekinya ngalir lancar. Terus lah saya rajin banget sholat, rajin banget ngaji, yang sunnah dikerjain itu sholat, ngapa nggak kaya-kaya? Kita lihat orang-orang non muslim, orang-orang kafir yang nggak nyembah Allah, ngapa pada kaya? Ada nggak perasaan kayak begitu? Kadang-kadang kita begitu. Gimana sih Allah, kita udah rajin ibadah kok nggak kaya-kaya? Ingat, Allah tuh maha berkehendak. Allah akan mudah mengangkat derajat manusia dan akan mudah juga menghancurkan manusia. Artinya apa? Kalau Allah sekarang belum mengijabah permohonan-permohonan kita, belum menjawab doa-doa kita, Allah kepingin ngasihnya ntar yang langsung yang paling nikmat. Amin. Berupa surga. Saya Ustadz pengen usaha begini, berdoa sama Allah, kenapa susah banget ya? Kenapa nggak dikasih-kasih? Mungkin Allah lebih tahu, kalau gua kasih lu jadi orang kaya, ntar lu lupa. Waktu miskin rajin ke masjid, udah kaya rajin ke diskotik. Nah, waktu miskin rajin ngaji, udah kaya seneng main judi. Waktu miskin seneng sama kiai, pagi itu udah kaya lu nyawer mulu. Tuh. Nyumbang buat Masjid Al-Ikhlas dihitung-hitung, kalau nyawer dihitung kagak? Orang nyawer dihitung kagak? Apalagi kalau lihat sekarang Pak nyawer bur tuh duit. Masya Allah, nggak pernah dihitung tuh. Ada yang di cepean, gocapan. Tuh. Untung suara saya nggak enak. Kalau suara enak saya beralih profesi jadi biduan. Jadi Allah tuh lebih tahu. Jadi bahasanya begini, kita punya anak Pak, anak kita minta ini minta itu, kita kagak eruin. Tahu kita nggak eruin? Pak, beliin HP yang mahalan apa? Kata kita, nanti aja. Nggak dijawab tuh, begitu doang. Pak, beliin begini, nanti aja. Pak, ajak ke sini, nanti aja. Belum dikabulkan sama kita, tiba-tiba besok kamu bangun pagi, kita bikin paspor, ya kita pergi misalkan ke Eropa, tuh gitu tuh. Ntar papa beliin iPhone 14 Pro Max. Bentuknya kayak apa itu saya nggak paham. Tuh. Jadi Allah tuh punya tujuan. Sekarang mungkin kita biasa-biasa aja, tapi ketika Allah berikan yang terbaik, dan yang terbaik itu adalah surga Allah Subhanahu. Makanya dalam hadis Rasul tuh heran. Rasul tuh merasa takjub, heran. Kenapa umatku kalau berdoa jarang minta surga, jarang minta diampuni dosa. Bang Jali kalau berdoa banyakkan minta rezeki yang banyak apa minta surga? Rezeki yang banyak. Ya Allah, kalau bisa mau sekarang dikasih dia 2 miliar. Makanya Rasul heran. Sementara yang terpenting adalah ketika Allah masukkan surga, Allah selamatkan kita dari neraka. Dirangkum dalam doa yang sering kita baca dalam bulan Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa banyak manusia nggak minta ridho, yang diminta nyari dunia? Minta dikasih rezeki yang banyak, nggak salah. Minta dikasih sehat, nggak salah. Tapi jarang yang minta ridho.
Sementara hidup yang paling pamungkas ketika Allah meridhoi kita semuanya. Insya afala yashkurun, apakah kamu enggak bersyukur nikmatallahi, dengan nikmat Allah. Fahadhihi tadullu ala wahdaniyatillahi ta'ala wujudul qiyamah fa itsbatu jar'a wal hububat anil ardi al maitatu bil matori fir rabi'i. Jadi pada saat musim semi, ya, bumi yang mati pada saat musim semi akan jadi hidup. Kalau di luar itu kan musim ada berapa? 4 ya. Musim apa? Semi, gugur, panas ya. Apa? Summer gitu ya. Musim hujan gitu ya. Kalau kita kan tropis, musimnya cuma 2, musim panas dan musim kawin dah. Ya kan musim kondangan. Iya, kondangan. Maka kalau di kita ada bahasa Harkornas. Hakornas, hari kondangan nasional. Iya, Sabtu Minggu bisa 12 undangan itu. Apalagi kiai sono ngundang sini ngundang. Begitu ceramah kagak ngundang. Ya. Jadi yang namanya musim semi itu Allah hidupkan bumi yang mati bil matori dengan air hujan. Wa ja'ala yabisan fil kharifi dalilun ala wahidun. Ya, dan pada saat musim panas semua mati. Ini menunjukkan sebuah dalil betapa mudahnya Allah nanti membangkitkan manusia pada saat yaumul ba'ats. Nanti kan kiamat kan diawali dengan kehancuran. Idza zulzilatil ardu zil wa akhrajatil ardu ath. Kemudian setelah kehancuran ada yang namanya yaumul ba'ats, hari pembangkitan. Masa kayak zombie begitu? Ya kayak ini, bumi mati, turun hujan pada bangun pada tumbuh. Jadi seperti itulah. Qadirun faman qadara ala ihya'il ardi maitah. Ya. Allah Maha berkehendak ya menghidupkan bumi yang mati fi faslir rabi pada saat musim semi. Musim semi itu kalau bahasa kita musim apa itu? Yang kalau pohon ini berkembang gitu ya. Pohon jambu keluar pentilnya gitu ya. Ya pokoknya musim-musim begitulah, musim-musim berkembang. Itu namanya musim semi. Fahuwa qadirun ala ihya'il mauta yaumal qiyamah. Seperti itu pula Allah berkehendak menghidupkan orang yang mati pada saat hari kiamat. Jadi musim semi itu ibarat yaumul ba'ats. Makanya Rasul bersabda, kama qala alaihi salatu wassalam, idza ra'aitum rabi fadhkuru an-nusyur wa huwa qad subihar rabi'a bin nusyur. Rasul bersabda, jika kalian melihat musim semi, ingatlah. Seperti itu pula yang namanya hari pembangkitan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihi nusur. Jadi wa ilaihi nusur, kepada Allah kita kembali, kepada Allah nanti kita bakal dibangkitin. Maka musim semi itu bagaikan hari pembangkitan, kata Rasul. Makanya Rasul pesan, ingat-ingatlah kalau kita jalan, kita nanam pohonan, alhamdulillah udah berkembang. Kata Rasul, ingat, itu nanti hari pembangkitan kayak begitu. Bulan kemarin belum ada apa-apa, sekarang udah berkembang pada keluar. Tumbuh-tumbuhan pada bangun, tumbuh-tumbuhan pada keluar, biji-bijian pada tumbuh. Seperti itu pula nanti yang namanya hari pembangkitan. Allahumma salli ala Muhammad. Wadhkur fi syarah hadhil hadis
Kemudian disebutkan pada syarah hadis ini, syarah itu penjelasan yang lebih rinci. Makanya orang yang mensyarahkan hadis disebut dengan muhaditsin, ahli-ahli hadis. Kalau ahli tafsir disebut dengan mufassirin. Kalau orang yang ahli fikih disebut dengan faqihun, jamaknya fuqahaun. Kalau orang ahli usul fikih disebut dengan usuliyin. Jadi beda. Jadi kalau kita ngaji Quran, ada terjemah, ngaji apa? Tafsir. Itu bukan tafsir. Itu ngaji tarjamah. Jadi ngaji tarjamah. Jadi ketika kita ngaji ada orang pegang Quran, kemudian ada artinya dijelaskan, itu bukan tafsir. Kalau tafsir ya harus pakai kitab tafsir. Misalkan yang paling banyak kita ngaji tafsir Jalalain, Syekh Muhammad Jalaluddin Al-Mahali dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, atau tafsir Munir, ya, Syekh Nawawi, ya. Atau yang namanya tafsir Al-Maraghi, Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi, tafsir Tabari, tafsir Kasyaf. Tafsir-tafsir itu dikumpulkan dalam sebuah kitab bernama Safwatut Tafasir karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Itu baru namanya kitab tafsir. Jadi jangan salah paham. Kita kadang-kadang ngaji Quran, diterjemahkan, kemudian dijelaskan. Itu bukan ngaji tafsir. Kalau ngaji tafsir ya begini. Tafsir yang telah dibuat oleh pengarang sebuah kitab. Allahumma salli ala Muhammad. Disarahkan hadis ini, Ana Rabi'a yusabihu yauman nusur min asyratil aujahi. Sesungguhnya musim semi bagaikan hari pembangkitan. Jadi musim tumbuh ya, belum panen baru tumbuh, kembang-kembang segala macam, itu bagaikan hari pembangkitan. Disyarahkan dalam hadisnya min asyaratin aujahin, ditinjau dari 10 aspek. Jadi hari pembangkitan itu ibarat tumbuh-tumbuhan. Misalkan kita pulang kampung musim panas, gersang amat ini, emang gak nanam ini, kagak tumbuh. Emang gak nanam itu, gak tumbuh. Pas gitu kita pulang kampung lagi musim hujan, lah itu tumbuh cakep banget itu sesin, cakep banget itu kangkung, cakep banget itu kacang, tumbuh, demen, seneng. Tumbuh-tumbuh itu seperti yang namanya hari pembangkit. Jadi sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia. Ditinjau dari 10 ya. Dari 10 aspek. Al-awalu yang pertama. Wah, 10 aspek kelarnya jam 8:30 ini. Ditinjau dari 10 aspek yang pertama. Al-awalu anal hububati wan nabatati takhruju min tahtil ardi fir rabi'i kama takhrujul mauta wa dafa'in min tahtil ardi yauman nusur. Sesungguhnya hububat yang namanya biji-bijian, wan nabatat dan juga kacang-kacangan, ya seperti itulah bibit-bibitan, takhruju min tahtil ardi, keluar dari bawah bumi, keluar. Kan kebanyakan gitu ya, tumbuh keluar dari bawah bumi. Ya. Jadi kadang-kadang kita aneh. Kita punya empang kering, ikannya enggak ada. Ya kan? Dulu punya empang kering, ikannya enggak ada. Pas gitu hujan, lah kayaknya pada nenggak itu mau jair. Pernah enggak begitu ya? Dari mana itu?
Ternyata keluarnya air hujan, ikan itu tersembunyi di bawah lumpur, ada air hujan dia keluar. Sudah Anda itu yang paduan suara kodok mah tung plok 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 tung plok 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 tung plok plok plok. Semua berbahagia karena turunnya air hujan. Seperti halnya buah-buah tumbuh-tumbuhan yang keluar dari lubang bumi, seperti itu pula manusia nanti dibangkitin dari dasar atau dari dalam bumi itu. Ya, nggak usah dilogikakan. Pak Ustadz, ono yang kayak orang Toraja disangsangin bagaimana? Nggak usah dipikirin, ngapain mikirin begitu? Ada nggak yang matinya disangsangin? Taruh pakai peti di Bali itu ya, di pohon apa namanya? Pohon apa? Menyan. Ya, kunyian gitu-gitulah, biar wangi. Toraja taruh di batu-batu gitu, di batu-batu. Ya, kalau kita kan dikubur, ya. Pak Ustadz, kalau nanti orangnya mati kecelakaan, jenazahnya hilang, jatuh ke laut, jatuh ke gunung, nggak ketemu, berarti nanti nggak dibangkitin. Ya nggak juga begitu. Itu bicara ruh, bukan jasadnya. Karena pada hakikatnya yang hidup adalah ruh, bukan Ingat 2 minggu yang lalu ya. Jadi ruh yang merasakan semuanya itu ruh. Sekarang kita dicubit sakit karena masih punya ruh. Coba kalau udah mati, jangankan dicubit, dipotong-potong nggak protes, karena ruhnya udah nggak ada. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya diumpamakan yang namanya musim semi bagaikan hari pembangkitan. Keluar tumbuh-tumbuhan dari dalam tanah, nanti juga dibangkitin seperti itu pada hari kiamat. Kama qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhraja, dan Allah keluarkan ardu athqalaha, wa akhrajatil ardu, dan Allah keluarkan dari bumi athqalaha. Athqal itu bebannya, itu dikeluar beban. Mungkin kemarin yang baru keluar lumpur lapindo, mungkin gitu ya. Ya, lumpur lapindo. Ya. Gara-gara dibor sama si Inul dulu itu. Kan dekat rumahnya si Inul. Inul Daratista. Dulu waktu belum terkenal saya sering ceramah bareng sama dia. Ya, daerah Japanan, Gempol, Sidoarjo. Ya, dulu kan kalau ada acara pernikahan, ya, habis nikah, kemudian temu manten. Temu manten itu pasti ada ceramahnya. Habis ceramahnya makan-makan, ada hiburannya. Dia tuh yang nyanyi Ainur Rahimah. Tapi belum ngebor waktu itu. Belum terkenal. Bener. Seperti Dewi Persik. Persik kan Kediri. Dia bukan orang Kediri, orang Jember. Ini mah asal tahu aja ini mah. Asal tahu aja ini mah. Ya. Kemudian siapa namanya? Iut. Siapa tuh? Goyang ininya tuh. Si Iut ya, yang sekarang suaminya anggota TNI apa anggota polisi? Ya, itu orang Krian. Ya, artis-artis dulu sering waktu saya masih di Surabaya. Jadi kalau di Surabaya tradisinya begitu. Habis nikah nih, selesai nikah, besoknya temu manten. Tahu temu manten? Bahasa kita membesan, Bang Jali, besan. Jadi yang laki datang disambut sama yang perempuan. Pakai condro, tahu condro? Kayak dalang, lempar sirih. Saya ngalamin itu, karena bini saya orang Jawa Timur. Tapi saya nggak laku di sini, di Polri saya nggak laku. Kenapa? Kata orang-orang pesan kepada anaknya, lu jangan kawin sama ustad. Emang kenapa, Mbak? Kalau lu kawin sama ustad, lu nggak bakal punya banda. Paling cuma bisa beli magic jar buat ngangetin berkat. Jadi pagi itu temu manten, lempar sirih, nginjek telur, dibacain, ye alhamdulillahirabbil alamin, kelawan segala puji bagi Allah, kanggung agung macam-macam lah kayak begitu. Nah, selesai temu manten, nuang beras, masang keris, lama banget sampai 2 jam itu adatnya. Kalau kita di sini palang pintu, ya. Kalau Sunda namanya apa kalau Sunda? Lengser. Kalau Betawi namanya palang pintu, ya. Pas selesai itu semua udah sambutan penyerahan, sambutan penerimaan, tausiah.
setengah jam. Ya paling lama, tapi biasanya 20 menit. Tapi paling enak kalau tausiah di pengantinan begitu, apalagi daerah Gresik, daerah Lamongan, daerah Tambak. Bener, berkatnya pakai ember. Bener, ini cerita asli nggak ngambil untung. Orang Madura daerah Tambak, orang Lamongan, orang Gresik, Sidoarjo, Pasuruan daerah Tambak, kalau syukuran pasti berkatnya gede-gede. Bener ini mah. Iya, pakai ember gitu. Pak gitu buat kayak embernya gede. Masya Allah bener. Sama kayak di Pandeglang. Pandeglang kalau muludan, sampai saya pernah begini. Pak Kiai, ada apa? Tolong bawa mobil 2 ya. Lah, buat apa? Bawa aja 2. Kirain saya bercanda. Atau bawa losbak, atau bawa apa? Bok. Kirain bercanda. Enggak taunya itu muludan berkatnya hasil bumi. Jadi keliling duren digantung pete, kemudian pisang. Itu semua itu. Ya karena mobilnya nggak muat, akhirnya dipretelin. Ya itu mobil ditekuk itunya. Pernah juga saya ceramah Bu ke Pandeglang, itu berkatnya lemari dan isinya. Bener. Iya. Lemari yang XL tuh yang yang plastik, yang 3 sap. Itu sap pertama nasi sama sama ikan apa. Sap kedua bekakak ayam. Bener itu, buat berkat. Sap ketiga kue, sap yang paling bawah buah. Lah kan kagak muat, akhirnya pretelin. Sekarang masih ada saya pakai Masih untung lemari dan isinya. Lah coba kalau hadiahnya rumah dan isinya, kan repot. Berkatnya rumah dan isinya. Lah kayak sekarang orang dijual rumah dan penghuninya janda. Nenek-nenek. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang pertama, bahwasanya pembangkitan manusia seperti halnya musim semi. Itu yang pertama. Ada berapa semua tadi? 10. Kemudian yang kedua, dan selanjutnya kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Ya mohon maaf ya, saya udah izin loh. Ya jadi nggak sampai suruk karena saya bawa jamaah naik bis ini. Makanya nanti besok sore supir nyusul ke sana, baru berangkat lagi acaranya ke Sumedang. Jadi karena naik bis harus kita utamakan kebersamaan. Ya. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Dan untuk menjawabnya ya Pak Ketua izin ya, para aktivis pertanyaan, mungkin nanti pertanyaannya Pak Haji ya 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kagak lupa. Tapi samun udah selesai samun Pak. Karena Pak Haji masih pengen belajar ilmu samun. Lah pernah saya di Jawa Timur diajarin ilmu ngilang, tapi nggak mau. Kenapa? Karena nggak diajarin ilmu balik lagi. Lah kan repot. Dikasih amalan bisa ngilang, nggak dikasih amalan balik lagi. Ya udah hilang mulu sampai sekarang. Kayak aktivis pada hilang no. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang barokah, maslahat, manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Saya mohon izin langsung ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'budallahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa yarzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.